Let's go. Ini aing tampilin nggak pas mana nerangin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang radar ultrasonik dengan Arduino dan processing. Lanjut, Ril. Jadi kelompok kami ini terdiri dari 5 orang, yang pertama Nanda Noviansyah, saya Dwi Satria Aditya, kemudian Aril Aziz Badrika, Dava Nazimuddin Hanif, dan Aditya Nurul Pratama. Lanjut, Ril. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian definisi. Jadi apa sih itu radar? Jadi radar itu adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan mengidentifikasi objek dengan memanfaatkan gelombang radio. Radar bekerja dengan cara mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik, biasanya dalam bentuk gelombang radio atau microwave yang kemudian dipantulkan oleh objek di sekitarnya. Sinyal yang dipantulkan ini diterima kembali oleh antena radar, dan dari informasi yang diperoleh, radar dapat menentukan posisi, kecepatan, dan arah objek tersebut. Lanjut, terus. Moderator, kepada saya. Iya, silakan. Oke. Di sini ada manfaat penggunaan radar, di mana yang pertama itu ada navigasi laut, navigasi udara, pertahanan militer, astronomi, pengamatan cuaca, radar kecepatan, pemeriksaan keamanan. Di mana navigasi laut itu digunakan untuk membantu kapal mendeteksi objek di sekitar seperti lain dari daratan dan halangan bawah air. Berguna untuk navigasi di kondisi cuaca buruk atau malam hari, digunakan untuk sistem peringatan dini, tabrakan, dan pelacakan jalur pelayaran. Yang kedua, navigasi udara, di mana manfaatnya ada untuk digunakan oleh pesawat untuk mendeteksi kondisi cuaca dan hambatan lain selama penerbangan, dan kedua, membantu mengontrol lalu lintas udara atau memantau lokasi pesawat dan mengatur pergerakan di bandara. Yang ketiga ada pertahanan militer. Manfaatnya untuk digunakan untuk mendeteksi dan melacak keberadaan musuh seperti pesawat, rudal, atau kapal selam. Radar militer canggih dapat memetakan area secara real time untuk pengawasan strategis. Yang keempat ada astronomi, digunakan untuk radar mempelajari objek luar angkasa seperti asteroid atau planet, yang membantu menentukan jarak dan kecepatan objek astronomi serta memetakan permukaan benda langit. Yang kelima ada pengamatan cuaca, di mana digunakan untuk radar cuacanya itu untuk memantau kondisi atmosfer seperti hujan, badai, atau tornado. Yang keenam ada radar kecepatan, itu digunakan untuk memantau kecepatan kendaraan dan mengangkat batas kecepatan lalu lintas. Dan kedua, bagian dari sistem pengawasan jalan yang mendukung keselamatan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan keamanan, yang digunakan dalam bandara untuk memindai penumpang atau barang untuk mendeteksi senjata atau bahan berbahaya. Dan terakhir, bagian dari sistem keamanan modern di gedung-gedung seperti yang penting atau fasilitas militer. Radar memiliki manfaat luas di berbagai bidang, dari keselamatan, transformasi, hingga pengawasan dan eksplorasi ilmiah, menjadikan teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Adit. Selanjutnya alat dan bahan akan dijelaskan oleh Dava. Oke, di sini ada Arduino Uno ya guys ya. Kelihatan nggak? Arduino Uno. Lalu sensor ultrasonic HCSR04. Ada juga servomotornya. Ada kabel jumpernya. Ada breadboardnya. Kabel USB-nya. Dan software dari Arduino IDE dan processing IDE. Lalu komputer dan laptop. Lanjut.
Lanjut, Nan. Selanjutnya, Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah pembuatan. Yang pertama adalah menyambungkan kabel jumper dari Arduino ke breadboard, servo, dan sensor ultrasonik. Di sini tujuannya untuk membuat rangkai elektronik untuk menghubungkan Arduino, sensor ultrasonik, dan servo. Kabel jumper ke breadboard, sambungkan ke kabel jumper dari pin power dan ground Arduino ke jalur breadboard plus dan min untuk mendistribusikan daya ke seluruh rangkaian. Kemudian ada menempelkan Arduino dan servo ke breadboard. Tujuannya untuk menstabilkan komponen sehingga rangkaian lebih rapi dan tidak mudah bergerak. Tempelkan Arduino pada tempat yang stabil. Menggunakan double tap atau perekat lain, pastikan jalur kabel jumper sudah mudah diakses. Kemudian servo digunakan perekat, misalnya lem tembak atau sebagainya, untuk menempelkan servo ke breadboard atau platform lain agar servo dapat beroperasi tanpa terganggu oleh gerakan bebas. Kemudian yang ketiga adalah menempelkan sensor ultrasonik ke servo agar sensor bisa berputar. Di sini memungkinkan sensor ultrasonik berputar untuk memindai area secara 180 derajat atau 360 derajat. Tempelkan sensor ultrasonik pada lengan servo menggunakan perekat atau dudukan khusus. Pastikan posisi sensor stabil sehingga mampu berputar dengan lancar tanpa kendala mekanik. Kemudian uji pergerakan servo untuk memastikan tidak ada pergesekan atau hambatan pada sensor gerak. Kemudian yang keempat, konfigurasi Arduino IDE agar servo bisa berputar. Tujuannya untuk mengontrol pergerakan servo dari kode Arduino. Langkahnya menginstal library, pastikan library servo sudah terinstall di Arduino IDE. Kemudian unggah ke Arduino, sambungan Arduino ke PC, dan unggah kode Arduino menggunakan Arduino IDE. Kemudian yang terakhir, konfigurasi processing agar sensor ultrasonik menghasilkan output radar. Membuat visualisasi data sensor ultrasonik seperti tampilan radar. Menghubungkan Arduino dengan processing, pastikan data serial yang dikirim dari Arduino sesuai format yang diterima oleh processing. Hasilnya, processing akan menampilkan radar dengan garis bergerak sesuai dengan data jarak dari sensor ultrasonik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk codingan akan dijelaskan oleh Nanda. Satu. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya ya. Yang pertama itu ada kode yang di dalam Arduino IDE-nya dan ada kode yang di processing. Untuk yang pertama kita jelaskan dulu yang di Arduino-nya. Di sini di awal dia ada include servo. Ini tuh memasukkan library servo ya, yang nanti akan kita pakai untuk servonya. Lalu ada cons integer trig pin 10 dan juga 11. Jadi untuk trig pin sendiri ini tuh pin yang untuk memancarkan sinyal ultrasonik, dan echo pin itu yang menerima pantulan. Terus ada long duration dan integer distance. Untuk duration sendiri ini waktu perjalanan gelombang ultrasonik, dan distance ini jarak yang dihitung berdasarkan waktu perjalanan gelombang. Di sini ada setup ya, void setup. Gunanya apa? Di sini tuh untuk menentukan trig pin yang tadi, menentukan echo pinnya. Terus memulai komunikasi dengan serial dengan baud rate 9600 dan juga menghubungkan servomotornya itu ke pin 12. Terus ada loop di sini. Loop di sini berguna untuk melooping si servonya ya. Ini yang pertama itu loop pertama yang integer i15 i kurang dari sama dengan 165 i++ itu tuh membuat servomotornya itu muter dari 15 derajat ke 165 derajat gitu. Menghitung jarak pada setiap posisi lalu mengirim data ke serial monitor. Untuk loop yang kedua itu memutarnya kebalik gitu, dari 165 ke 15. Jadi dari 15 dulu muter ke 165 sambil ngedetect, habis itu dia balik lagi. Gitu aja terus looping.
Nah, nanti output yang dikirimkannya itu berbentuk sudut, koma jarak. Jadi contoh sudut 15, 30 cm gitu. Itu untuk yang looping. Boleh di-scroll ke bawah. Terus ada calculate distance ya. Fungsi ini berguna untuk menghitung jarak berdasarkan waktu perjalanan gelombang ultrasonik. Jadi ya di sini tuh nanti dia akan memancarkan sini ya, memancarkan gelombang, terus dibalikin lagi. Nah itu dihitung dengan ada rumus jaraknya nih, distance sama dengan duration dikali 0,034 bagi 2. Mungkin segitu saja ya buat yang di Arduino-nya. Terus ini ya portnya itu 8, boardnya Arduino Uno. Nah, untuk sekarang kita akan jelaskan ke yang processing. Tadi itu kan di Arduino-nya udah muter ya si servonya dan juga saya sensornya cuman Pause dulu, Cok. Pause dulu. 3. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan terkait kode DI processing ya. Yang pertama, seperti biasa kita importkan dulu library-nya. Di sini pakai processing serial, Java AWT, OpenKEvent, dan Java IO Exception. Di sini kita pakai bahasa Java ya untuk processingnya. Terus ada variabel yang digunakan. Di sini ada angle untuk angle, ada distance untuk jarak, ada data untuk datanya, terus ada no object untuk doctype, no object, terus ada myPort untuk mengelola serial, terus ada pix distance jarak dalam pixel, iAngel distance versi integer, terus ada index 1, index 2, itu tuh untuk pemisah doang ya. Itu variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada void setup di sini. Dijalankan sekali saat program dimulai. Jadi intinya ini tuh buat memulai program, menyambungkan dengan Arduino dan juga menampilkan ke layar gitu. Terus ada fungsi draw. Di sini tuh untuk menjalankan terus-menerus untuk memperbarui tampilan radar. Jadi seperti si servonya yang muter terus-terusan looping, si ini juga sama, ngikutin si servonya gitu. Terus ada fungsi serial event. Ini tuh berfungsi untuk membaca data dari Arduino saat tersedia. Nah, nanti data output dari Arduino-nya ini bakalan berbentuk angle, distance. Seperti yang tadi di Arduino. Contohnya 45 derajat, 30 cm. Terus ada fungsi draw radar. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, ini draw radar ya. Ini untuk menggambar si latar radarnya ya, termasuk garis, sudut, dan juga lingkaran jarak. Di sini ya menggunakan rumus-rumus juga ya. Nah, nanti outputnya berupa background radarnya gitu. Terus di bawah ada void draw object. Nah, di sini baru untuk menggambar objek berdasarkan jarak dan sudut. Jadi menggambar objeknya itu nanti di layar itu akan ada yang berwarna merah. Nah, itu tuh menggunakan fungsi ini gitu. Fungsi void draw object. Terus selanjutnya ada draw line. Ini menggambar garis pemindai sesuai sudut. Jadi garis pemindai yang warna hijau, nanti dia akan gini terus mengikuti si servonya. Terus ada fungsi draw text. Ini teks informasi yang ada di bawah, kayak sudut, jarak, ataupun status objek. Jadi output visual dari processing ini akan menampilkan radar. Nanti ada lingkaran jarak, ada yang 10 cm, 20 cm, 30, 40. Terus ada garis pemindainya yang bergerak sesuai sudut mengikuti servo. Terus ada objek yang ditampilkan sebagai garis merah dan juga teks tentang informasi yang tersedia seperti sudut, jarak, dan juga status objek. Mungkin sekian dari sesi programmingnya. Saya kembalikan kepada Dwi. Oke, terima kasih Nanda atas penjelasan codingannya. Kemudian kita akan masuk ke video demonstrasi radar ultrasonik dengan Arduino dan processing. Lanjut ke video demonstrasinya. Masuk. Bisa kita lihat sendiri di videonya. Jika terdapat objek di depannya, si radarnya berubah menjadi warna merah. Untuk kita ngebikin kayak dia pakai unit atau extendial itu apa?
Itu di bawah ada angle. Tuh ngikutin ya sesuai gerakannya. Nah, distance ini baru muncul ketika ada benda tuh, kedetek 14 cm. Dan itu pakai yang eksistensial. Nah, istilahnya atau ada satu. Lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut. Oke. Udah ya. Jadi baik, sekian itu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai proyek radar ultrasonik dengan Arduino dan processing. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.